Bismillah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Zaid bin Hubab, hadatsana Muawiyah ibn Salih, hadatsani Sulaim ibn Amir qala sami'tu Aba Umamah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas fi hajjatil wada' wa huwa ala jat'ah wadi'u rijlahu fi gharazi rahli يتطاول يقول ألا تسمعون فقال رجل في آخر القوم ما تقول قال اعبدوا قال اعبدوا ربكم وصوموا خمسكم وصوموا شهركم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم وادخلوا الجنة ربكم. Man bada jafa, dan makna a'rabi min ahlil badawah. Hada makna a'rabi. Wa kadhalika fi qawlihi walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hada, intabihu ala hada lafaz. Dia bersumpah walladhi nafsi biyadihi, menunjukkan bahwa a'rabi juga mengetahui bagaimana bersumpah. Yajuz al-half bisifatillah. Lianna walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, sifat rububiyah. Laisa min ismillah huna. Idan yajuz al-half bisifatillah, birububiyatillah. Tidak mesti dengan nama Allah wallahi warrahman, tetapi boleh dengan sifatnya. Dan ucapan dari a'rabi di sini, walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hada, aku tidak akan menambah dari amalan kecuali amalan ini. Maknanya sa'af alul wajibat faqat, aku akan melaksanakan kewajiban yang kamu sebutkan saja. Maka di sini tambih, hadis ini jangan disalahfahami. Bukan menjadi dalil. Hadal hadis laisa dalil fil has ala tarkil mandubat, ala tarki mustahabbat, kalla. Walakin hadal hadis dalalatun ala jawaz tarki tatawu'at. Hada hun tambih. Hada huwa at-tambih. Peringatan di sini. Jangan dijadikan untuk orang-orang yang malas hadis ini has ala tarkil mandubat. Fi hadal hadis qala Rasulullah SAW, man arada an yangdura ila rajulin min ahli jannah falyangdur ila hada wa huwa tarku al mandubat nihaiyan, yaf'al bas wajibat tauhid, shalah, zakah, wasiyam faqat. Fa aina qiyamul lail ma fi, fa aina salatut tarawih ma fi, fa aina as-sadaqat silatul arham ma fi. Fa idan hadal hadis intabih, laisa hunaka dalil fil has ala tarkil mandubat, walakin dalalah ala jawaz tarku al mandubat, jawaz faqat. Kamal an nahnu man salli mathalan sunnah kada wa kada, hada jawaz walaisal has. Limada li'anna man dawama ala tarki sunan, intabihu, man yudawim ala tarki sunnah kana naqsan fi dinih, bal ad-dawam ala al-mustahabbat min asbabi mahabbatillah. Karena di sana banyak hadis, man yudawim ala al-mandubat min asbab ziyadah mahabbatillah, fasara hada rajul min awliyaillah bisabab yaf'al wajibat wal mustahabbat wal mandubat. Idan laisa hunaka dalil fi tarki al mustahabbat, laisa hunak, inama jawaz. Amal has fi tarkil mandubat la yujad.
Maka tidak ada di dalam hadis ini pendalilan kebaikan meninggalkan perkara yang sunnah, tidak ada. Yang ada boleh meninggalkan. Namun meninggalkan yang sunnah secara terus menerus. Sudah tahu ada sunnah sebelum duhur 2 rakaah atau 4 rakaah ditinggal selamanya. Atau sebelum asar. Atau sebelum maghrib. Padahal hadis sebelum maghrib banyak. Seperti di hadis Abdullah bin Zaid, sallu rakaatain qoblal maghrib. 3 kali Nabi mengatakan, dia ujungnya mengatakan insya'a, jika mau. Menunjukkan sunnah. Dan disebutkan oleh Anas ibnu Malik, dulu para sahabat setelah adzan maghrib, yastadiruna ila qawaimil masjid, ila sitar, yusalluna rakaatain qoblal maghrib. Dulu kata Anas, jika selesai muadzin adzan salat maghrib dan mereka di masjid, semuanya berdiri melaksanakan sholat sebelum maghrib. Sampai disebutkan oleh Anas, jika datang tamu bukan dari ahli Madinah, masuk ke masjid akan menyangka bahwa sholat wajib maghrib sudah selesai. Karena semua orang berdiri di mana-mana. Maka di sini mereka para sahabat menghidupkan sunnah sholat sebelum maghrib. Dari sunnah. Maka dari perkara-perkara yang sunnah seperti ini, laksanakan. Jangan ditinggalkan sampai bertahun-tahun. Apalagi sunnah-sunnah yang dimatikan. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah yang dimatikan yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Meskipun 1 kali dalam hidupmu, maka ini adalah perkara yang baik. Seperti sholat di atas sandal, ataupun adzan yang pertama, ataupun adzan di waktu hujan, shollu fi rihalikum. Perkara-perkara yang banyak ditinggalkan di masjid-masjid. Dan sampai this time yang saya heran, masih ada perkara-perkara tentang sunnah-sunnah ini sengaja ditinggal. Karena kejahilan, seperti sholat sebelum maghrib, di mana-mana. Kalau kita kebetulan pas lagi keluar hari Ahad, maka kita sholat masjid di masjid. Awam. Kebanyakan setelah la ilaha illallah, kita sudah siap dengan wudu dan sebagainya. Ingin sholat sunat, mereka melihat kita mau mengangkat tangan, langsung iqamati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dikasih kesempatan kita untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Kenapa? Karena kejahilan kepada sunnah. Dan begitu pun antum lihat di sekitar masjid kita. Adzan awal tidak ada. Dan bukan maknanya mereka muadzinnya tidur, bukan. Karena di saat antum melaksanakan adzan awal jam 4, maka mereka jam 4, 5 menit, jam 4, 10 menit menyalakan Al-Quran. Menandakan bahwa mereka tahu jamnya. Mereka bangun. Dan pada waktu itu, waktu adzan awal jam 4, 10. Namun mereka lebih baik menyalakan Al-Quran. Maka adzan awal wallahu a'lam bagi mereka apakah bukan dari sunnah, dan bahkan menyetel Al-Quran itu dianggapnya sunnah. Inilah. Maka kaidah mengatakan jika kebid'ahan dihidupkan akan dimatikan sunnah. Itu benar. Jika kita tidak menjaga sunnah adzan awal, alhamdulillah semua orang mengakui bahwa kita melaksanakan adzan awal dari sunnah. Jika kita pun ikut kepada mereka atau kita tidak memperhatikan sunnah ini, semua orang kelak akan menyangka next generation kita tidak ada sunnahnya adzan awal. Kenapa? Seluruh masjid tidak ada yang adzan awal. Pertama. Kedua, masjid sunnah kita ini pun tidak melaksanakan adzan awal. Ketiga, semua masjid menyetel Al-Quran. Bahkan di next generation setelah kita akan menyangka adzan awal itu bukan sunnah, namun sunnahnya menyetel Al-Quran. Iya apa tidak? Dan itu yang terjadi kebanyakan di masjid-masjid sekarang. Latah, karena tidak ada ilmu. Maka para muadzin ataupun petugas adzan, dia bangun jam 4, bukannya adzan awal, nyetel Al-Quran. Karena di masjid-masjid dia seperti itu. Maka alhamdulillah kita penjaga gawang di daerah Damas Raya ini tetap eksis melaksanakan adzan awal. Kami mendengar dari banyak orang, Masya Allah, masjid kita terdengar adzan awal. Akhirnya mereka pada bangun sholat malam dan mengetahui kalau itu sunnah.
Dan mereka pun mengatakan masjid-masjid yang lain malah menyetel Al-Quran. Dipikirnya sunnah itu Al-Quran. Itu yang dari ucapan manusia yang kami dengar di sekitar kita, di pasar dan yang lainnya. Mereka sering menanyakan, oh kami mendengar adzan awal. Dan pernah kami juga ke rumah sakit jam 3, maka di saat masih di rumah sakit dekat polsek terdengar adzan kalian jam 4. Maka alhamdulillah bersyukur orang-orang masih mendengar sunnah. Adapun setelah itu 5 menit 10 menit di masjid-masjid akhirnya pada bangun semuanya Al-Quran. Sehingga orang yang awam, next generation setelah kita yang tidak belajar sunnah, oh justru Al-Quran itu sunnahnya. Ya apa tidak? Maka inilah kaidah. Seperti ucapan Hasan ibnu Atiyah, seorang salafi dan tabi'i, bahwa jika sunnah itu diangkat, dimatikan maksudnya, maka Allah akan menghidupkan kepada suatu kaum kebid'ahan yang disangka sunnah. Maka inilah adzan awal diangkat. Semua masjid tidak ada adzan awal. Semua orang meninggalkan sunnah itu. Allah akan mengiqab orang di zaman itu dengan dihidupkan bid'ah apa? Dipikirnya Al-Quran justru sunnah. Menyetel Al-Quran gantinya adzan awal itu sunnah. Dan ini akan terjadi. Dan alhamdulillah di sini kita menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Maka sunnah dengan sholat menggunakan sandal, sunnah 2 rakaat sebelum maghrib dan yang lainnya dilaksanakan di masjid kita. Dan di mana di masjid-masjid awam tidak ada sholat sebelum maghrib. Maka kesimpulannya hadis ini, awas jangan menjadi pendalilan meninggalkan sunnah itu baik. Dengan dalil A'rabi meninggalkan sunnah-sunnah. Dan dikatakan oleh Nabi, man arada an yangdura ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hada. La laisa bidalil ala tarki al mandubat, inama dalil bijawaz faqat. Limada? Lianna man yaf'al al mandubat taqarruban ilallah, maka penyebab Allah mencintai mereka. Seperti datang di dalam hadis Abi Hurairah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarrabu ilayya abdi syai'an ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hada huwa syahid. Bahwa Allah mengatakan, intabihu la tasubbu min ahlil ibadah wa min awliyaillah wa la tudlimu sawa'un kana haula min ulama'ik ahli sunnah au min az-zawj au min jiran fala yajuz. Limada li'anna haula alladhi istaghal bidakwah wastaghal bi shalah wastaghal bil ibadah haula min awliyaillah. Ida anta tasubbuhu bisababil hawa sawa'un kana jiranuh sawa'un kana zawjuh sawa'un kana aisy yasubbu yaf'al masyakil ma'ahu. Allah sayaf'al masyakil ma'ahada. Yaqulu ta'ala fi hadis qudsi, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Maka barang siapa yang macam-macam berbuat keburukan, berbuat kedoliman kepada para tulabul ilm auda'i ilallah awali min awliyaillah laqad adantuhu bil harbi, maka aku, kata Allah, telah mengumandangkan peperangan. Ida Allah alladhi yuharibuk fa anta tasub jiranak min ahli sunnah fa anta tasub zaujak min ahli sunnah fa anta tasub ay ahad min ahli sunnah bisabab hawa bisabab masyakil wal hawa. Hada ladzi anta tasubbuhu Allah yuhibbu. Laqad adantuhu bil harbi. Law Allah yu'din bil harb ala hada ahli sunnah idan man sayansuruk. Siapa yang akan menolong kamu? Ida ijtama'ud dual al-kibar bainal yahud wan nasara
kulluhum ala qaulin wahid fi harb ala hada rajul as-sunni fa innallaha sayansuruh, maka siapa yang akan melawan Allah. Idan intabihu. Al-mas'alah musmas'alah hawa. Ana karihtu fulanan wa huwa salafi wa huwa sunni wa Allah yuhibbu, limadha karihtahu? Fa idan tada al-mawazin, masalah karih wal hub fillah. Mahma kan hada rajul Allah yuhibbu bisabab huwa da'i, bisabab huwa kada wa kada, wa ma'ak agrad syakhsi ana za'altu minhu wa ma ya'ti bi huquqi au ma ya'ti au naqas min huquqi, fa idan intabih la tasubbu wa la tal'anu wa la taf'al ay muskilah. Limada Allah yaqul laqad adantuhu bil harbi. Idan intabihu hada, bahwa Allah mengumandangkan peperangan bagi mereka orang-orang yang membenci dan membuat kedoliman kepada para penuntut ilmu. Atulabul ilm au da'imin du'at ahli sunnah la tasubbuh wa la tahtakiruh wa la tal'anuh wa la tudaribuh wa la taf'al ay masyakil au tahjuruh. Hajar. Liman hajar? Hajartu hadal imam, hajartu hadal rajul ad-da'i bisabab mada? Gharadin minad dunya faqat. Fa Allah sayantakimu.